Oke, kita setelah kemarin bahas tentang manifold ya, kita akan dan sudah menyiapkan struktur matematis yang bisa kita pakai di dalamnya. Sekarang kita akan mencoba membahas atau eh, membahas konsep turunan di manifold. Kita kemarin membahas definisi tentang tangent vector, yaitu adalah sebuah objek yang menurunkan fungsi di satu titik atau XP tangent vector itu adalah pemetaan dari himpunan yang berisi semua eh, fungsi yang licin se-infinite ke R yang memenuhi linearitas. Kemudian ketika XP ini kalau dikenakan sebuah fungsi F itu sama dengan 0, maka artinya F-nya adalah fungsi yang konstan. Dan juga Leibniz ketika XP-nya ini memetakan F dikali G, maka hasilnya adalah FP XPG ditambah XPF JP. Kemudian jika 2 dan 3 ditambahkan, maka dia akan mendapatkan tinggal di tinggal di apa namanya? Tinggal langsung pakai Leibniz rule aja ya. AF berarti A XPF ditambah XPA FP. Sedangkan XPA ketika A-nya adalah fungsi konstan, maka dia hasilnya 0, sehingga hasilnya hanyalah A XPF. This definition is one of the early surprises in the differential geometry. The surprise really in the name of tangent vector. We know that vectors are from undergraduate physics, and we know that differential operator are. But we are not used to equating the two. Before we move on, it might be useful to think about how this definition fits with other notion of vector that we have made before. Ya, di sini kita menyamakan tangent vector dan differential operator. The first time we meet a vector in physics is usually in the context of Newtonian mechanics, where we describe the position of a particle as a vector x in R3. This concept of vector is special to flat space and does not generalize to other manifolds. For example, a line connecting two points on a sphere is not a vector, and in general, there is no way to think of a point P in M as a vector. So we should simply forget that points in R3 can be thought of as vectors. Pertama kali kita bertemu dengan vektor di fisika itu biasanya di konteks Newtonian physics ya, ketika kita mendeskripsikan posisi dari partikel sebagai sebuah vektor X di R3. Konsep dari vektor ini itu spesial di ruang yang datar dan tidak tergeneralisasi di manifold yang lain. Maksudnya vektor yang pertama kali lihat di fisika itu ya. Misalnya sebuah garis yang dia menghubungkan antara dua titik di bola itu bukanlah vektor, dan secara umum tidak ada cara untuk berpikir sebuah titik M di M itu adalah sebuah vektor, sehingga kita harusnya melupakan titik di R3 itu sebagai vektor ya. Biasanya kita memahami titik di Euclidean itu sebagai vektor. The next type of a vector is the velocity of particle. Tipe lain dari vektor itu adalah kecepatan dari partikel. This is more pertinent.
ini lebih relevan. It clearly involves differentiation, and whatever is tangent to the curve traced out by the particle. Velocity atau kecepatan itu dia mengandung atau di dalamnya terkandung melibatkan turunan dan lebih jauh lagi adalah tangent dari kurva yang dia dilewati oleh partikelnya. Jadi velocity itu adalah kurva yang dia dilewati oleh partikelnya. Misalkan di partikelnya bergerak di sini, maka kecepatan itu adalah tangen dari kurva yang dilewati oleh partikelnya. As we will see below, velocities of particles are indeed example of tangent vector in differential geometry. Dan akan kita lihat di bawah ini bahwa kecepatan dari suatu partikel itu adalah contoh dari vektor tangen di atau vektor singgung di geometri diferensial. More generally, tangent vectors tells us how things change in a given direction. Lebih umum lagi, atau ya secara umum, vektor tangen itu memberitahu kita bagaimana benda-benda atau skalanya itu berubah jika kita diberikan suatu arah. They do this by differentiation. It is simple to check that the object, dan ini simple, kita definisikan partial mu p. Partial mu p yang kiri itu nggak ada artinya ya. Dan kita mendefinisikan itu sebagai partial per partial x mu di p. Di mana ini baru yang ada artinya. Which acts on function as shown in 2.2 obeys all requirement of a tangent vector. Oh, oke. Jadi ini yang mana ini di acting on F ini, berarti yang ini juga nggak ada artinya. Maka dia akan memenuhi semua persyaratan dari tangent vector. Note that index u, mu, is now a subscript rather than superscript that we use for the coordinate x mu. On the right hand side, the superscript partial x mu is the denominator and count as a subscript. Jadi superscript di denominator ini adalah subscript di numerator. We will adopt the summation convention where repeated indices are summed. But as we will see, the replacement of indices up or down will tell us something, and all sums will necessarily have one index up and one index down. Ya, kita sudah bicarakan ini sebelumnya. This is a convention that we met already in special relativity, where the up or downness of index changes minus signs. Ya, jadi kalau kita sudah melihat konvensi ini di mana up dan down itu mengubah minus signs. Here it has a more important role that we will see as we will go on. The placement of index tell us what kind of mathematical space the object lives in. Nanti selama kita kuliah ini, maka penempatan dari indeksnya itu akan beritahu kita jenis mathematical space di mana objeknya itu hidup. For now, you should be aware that any equation with two repeated indices that are both up or both down is necessarily wrong. Ya, jadi
Kalau sekarang mungkin kita pahaminya jika ada two repeated indices dan dua-duanya itu superscript atau dua-duanya subscript, maka dia salah. Misalkan F mu mu. Nah, ini secara umum ini tidak boleh karena ada two repeated indices dan both up gitu. Just as any equation with three or more repeated indices is wrong. Dan juga kalau ada three repeated indices maka dia salah. Theorem: the set of all tangent vectors at point P forms an n-dimensional vector space. Ini teorema. Oh, ada proofnya. Himpunan semua tangent vektor di point P itu akan membentuk n-dimensional vector space. We call this tangent space. Jadi tangent space adalah himpunan yang berisi semua tangent vektor di titik P. Di gambarnya ini. Jadi misalkan kita punya manifold dan di sini titik P, maka di titik P ini nanti akan ada ruang tangen n dimensi. Dan dimensi ruang tangennya ini harusnya sama dengan dimensi manifoldnya. We call this tangent space TPM. The tangent vector partial mu p provide a basis for TPM. Dan ini itu jadi basisnya. This means that we can write any tangent vector as xp equal x mu partial mu p. Artinya kita bisa menuliskan sembarang vektor tangen itu sebagai kombinasi linear ya. Jadi ini basisnya dan ini bisa dibilang koefisiennya. Tapi with x mu equal xp x mu, the component of the tangent vector in this space. Okay. Yeah. Kombinasi linear, komponen dan basis. Ya sama saja seperti vektor pada umumnya ya. Vektor, sembarang vektor itu bisa kita tuliskan menjadi kombinasi linear dari basis-basisnya atau dari komponen-komponennya. Proof much of the process just getting straight what objects live in what spaces. Indeed, getting this straight is a large part of the subject of differential geometry. Ya, kebanyakan dari proofnya itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa atau melihat objek apa yang hidup di ruang apa. Dan mengetahui ini dengan benar itu adalah ya kebanyakan isi dari differential geometry. Atau yang mengetahui dengan benar objek apa yang hidup di ruang apa itu adalah kebanyakan isi dari differential geometry. To start, we need a small lemma untuk proof-nya. Enggak ada, oh ini proof-nya sampai situ. Untuk memulai proof ini, maka kita harus mempunyai sebuah lemma kecil. We define function f, big F itu equal f after phi minus 1, yaitu pemetaan dari U ke L. U ini adalah small patch in Rn dari chartnya ya.
with phi itu x1 until xn, a chart on a neighborhood of P. Ya, phi-nya itu chart. Then in some perhaps smaller neighborhood of P, we can always write the function fs. Sehingga di sekitar neighborhood P, kita akan selalu bisa menuliskan fungsi f besar itu sebagai fx itu sama dengan fx mu p ditambah x mu p f mu x. Where we have introduced a new function f mu x and used the summation convention in the final term. If the function f has a Taylor expansion, then we can trivially write in the form 2.3 by repackaging all the terms that are quadratic and higher into the f mu function, keeping a linear terms out front, but in fact there's no need to assume the existence of Taylor expansion. One way to see this is note that for any function gt, we trivially have g1 equal g0 plus integral 0 to 1 dt g prime t. Ini nanti kita akan mendapatkan g1 minus g0 ya, dan g0-nya kejaran sama. Atau ini kalau pindah ke sini maka dari teorema fundamental kalkulus maka dia berlaku. But now apply this formula to the function gt equal ftx for some fixed x. This gives, dan ini memberikan fx sama dengan f0 plus x integral 01 dt f prime xt. Ya, jadi kalau ini x-nya keluar 1. Karena ketika kita mengintegralkan ini maka akan keluar seper x-nya. Which precisely 2.3 for a function of a single variable expanded about the origin. The same method holds more generally. Dan ini sama dengan ini. Provided we expand out around the origin. Given 2.3, we act with partial mu on both sides, and then we evaluate at x mu equal x mu p. Kemudian karena ketika kita sudah mendapatkan 2.3, kita acting partial mu on both sides. Kita turunkan kedua ruas, kemudian kita evaluasi ketika x mu-nya sama dengan x mu p. This tells us that function f mu must satisfy, dan kalau kita turunkan terhadap x mu, maka ruas kiri akan jadi ini ya, jadi ini. Dan ruas kanannya akan menjadi
Ini nanti jadi partial mu. Yang ini jadi F mu plus F mu plus X mu F mu minus X mu F mu F mu. Coret-coret. Saya dapatnya ini F mu aja. Saya dapat itu. Oh enggak, ini dia nanti 0 karena dia bukan fungsi. Dia udah dievaluasi di uh, fx mu. Oke, jadi jadinya f mu ini aja. Intinya tinggal diturunkan aja. Karena ini konstan dan ini konstan. Karena dia sudah dievaluasi di satu titik B tertentu. Kalau yang ini dia belum dievaluasi di titik B ya. Jadi seperti itu. We can translate this into a similar expression for f itself. We define n functions on M by f mu equal f mu after phi. Then for any q in M, in the appropriate neighborhood of P becomes, kita bisa membawa ini menuju persamaan yang mirip untuk f kecil itu sendiri. Kita definisikan n buah fungsi di M dengan f mu itu sama dengan f mu setelah phi. Sehingga untuk sembarang Q di M, maka neighborhood dari P yang sesuai itu menjadi neighborhood dari P dari 2,3. Itu akan menjadi kita tinggal masukkan aja definisinya. F itu adalah ini. F kecil setelah phi minus 1. Dan kita evaluasi dia di titik Q, yaitu dia adalah titik yang di sekitar P gitu. F ini kita ganti F after phi minus 1. F mu ini kita definisikan sebagai F mu setelah phi minus 1. Dan kita evaluasi dia, evaluasi X ini di suatu titik. Jadi ini not specified ya. But phi minus 1 X mu Q itu sama dengan Q itu sendiri ya. Karena karena itu definisi dari ini, dari chartnya itu. Jadi charge itu membawa suatu titik di manifold. Q ini titik di manifold. Point in manifold. Jadi chart itu membawa suatu titik di manifold menuju koordinat atau suatu titik di Rn. Nah, phi minus 1 itu membawa koordinat atau ya titik di Rn menuju manifold itu sendiri. Dan karena dia sudah didefinisikan sebagai Q, ya berarti titiknya di manifold ya Q itu sendiri. So we find that in the neighborhood of P, it is always possible to write a function f as maka kita lihat untuk sembarang untuk di neighborhood P, maka kita
akan selalu bisa menuliskan fungsi f itu sebagai, jadi ini tinggal kita eh, masukkan aja ya. Ini kan Q, jadinya F Q. Ini juga P, jadinya F kena P gitu. Karena ini semua itu P. Ini juga sama, ini semua adalah Q. Kita masukkan itu. For some F mu Q. Note that we have evaluated at Q equal P. We have, jika kita mengevaluasi ini di Q equal P, maka kita akan dapatkan F mu P itu sama dengan definisinya ini ya. Itu sama dengan, nah phi P itu per definisinya dia adalah XP ya. Karena phi itu membawa suatu titik manifold ke koordinat X. Untuk X sembarang. Kemudian F mu itu tadi definisinya adalah atau F mu-nya itu harus memenuhi ini. Dan partial F mu itu uh, sama dengan partial F kecil X mu di P. Where in the last equality we use 2.2. Oke. Dan kita menggunakan ini ya. Di last equality. Oh, oke, ya, benar-benar. Jadi berarti kalau partial F besar, itu F besar kan definisinya adalah ini ya, F on F minus 1. Jadi dia akan jadi F. Jadi ini partial F partial X mu P. And in the penultimate equality we use 2.4. 2.4. Nah, ini kita menggunakan 2.4 ya, tadi saya sudah jelaskan. Now we can turn the tangent vector xp. Kita sekarang kembali ke tangent vector xp. This acts on function f to give. Nah, tadi kan kita udah definisikan f itu sama dengan ini. Sehingga xp kena dengan f itu sama dengan fp plus x mu minus x mu p f mu. Atau kita bisa pakai ini juga. Agak beda. Ya, kita pakai ini sih. Dengan Q-nya itu nggak dispesify. Using star while not specifying Q. Where we have dropped the arbitrary argument Q in FQ. Oh, yang sudah dijelaskan ternyata. No problem. X mu Q and F mu Q. These are the function on which the tangent vector is acting. Using linearity and Leibnizarity, we have, kemudian menggunakan linearitas. Oh ya, XP ini dia memenuhi linearitasnya. Sehingga kalau ada plus di sini berarti ini XP kena FP. XP FP ditambah XP kena semua ini. X mu minus X mu P, F mu P. Kemudian kalau kita
gunakan Leibniz rule, maka XP-nya itu kena depan. Ini kan XP-nya ini kena depan, ini kan P. F mu-nya ini konstan ditambah dengan yang belakang ini konstan, yang depannya konstan, kemudian XP-nya kena yang belakang. The first term vanishes because FP is just constant. Ya, ini sama dengan 0 karena from 1 ya, from 2 ya. 2 ini maksudnya definisi 2 dari tangent vektor tadi. Ketika dia F-nya konstan, maka ininya 0. Atau itunya 0 ketika F-nya konstan. The final term vanishes as well because the Leibniz rule tells us the evaluate function x mu minus x mu p at p. Oh ya, ini dia akan mengevaluasi ini di p ya. Ini 0. Finally, by linearity, the middle term includes x mu p term which vanishes. Ini will sih. Because x mu p is just constant. Oh, ya, which juga bisa. Karena x mu itu constant. Oh ya, ini dari 2 lagi ya. Ini nanti dengan linearitas akan memberikan ini sama dengan 0 from 2. Sehingga sisanya adalah xp x mu f mu p. This means that tangent vector xp can be written as, ini artinya tangent vector. Nah, sekarang karena ini satisfying for all f atau berlaku untuk semua f, berlaku itu apa bahasa Inggrisnya? Apply, valid. Valid for all f, we can drop f. Sehingga jadinya xp sama dengan x mu parsial x mu p. Nah, ini sesuai dengan yang kita janjikan di awal. Yaitu ini ya. Ini. Where x mu sama dengan xp x mu as promise. To finish, we just need to show that partial mu p provide a basis for TPM. Dan sekarang kita, karena teoremanya itu bilang bahwa set of all tangent vector itu membentuk n-dimensional vector space, maka kita harus membuktikan bahwa partial mu p itu adalah benar-benar basis untuk TPM. From above, they span the space. Dari di atas, kita lihat bahwa dia span the space. Jadi semua vektor di TPM itu bisa kita tuliskan dengan kombinasi linear dari sesuatu yang kita propose sebagai basis partial mu. To check the linear independence, jadi basis itu disebut basis jika dia memenuhi, atau sesuatu itu disebut basis jika dia memenuhi, dia span the space dan juga dia linear independence ya. Kenapa ini kita bisa bilang span the space? Karena kita ambil sembarang XP, dan sembarang XP ini bisa kita tuliskan sebagai ini. Kan TPM ini isinya XP, banyak XP gitu. Dan untuk ngecek linear independence, suppose we have vector alpha sama dengan alpha mu partial mu p sama dengan 0. Then acting on F, kemudian kita masukkan ini ke F yang sama dengan x nu. This gives alpha x nu equal alpha mu partial mu x nu p equal alpha nu equal 0. Jadi kalau mau ngecek linear independence, maka jika ada
vektor yang sama dengan 0, maka solusinya hanyalah semua koefisiennya ini sama dengan 0. Dan di sini kita tinjau ini. Kalau kita masukkan F sama dengan X mu, maka X nu ya, maka nanti alfanya itu akan jadi alfa X nu. Jadi kita ingat bahwa vektor di sini atau tangent vektor itu dia memakan fungsi. Makanya dia ini acting on F. Di sini belum dijelaskan sebetulnya atau sudah. Oh, sudah ya. XP itu kan dia memakan fungsi dan membawa R. Sehingga kalau dikenakan sebagai fungsi, maka ininya mau tidak mau harus memakan X nu di sini. Atau kita beri dia X nu gitu ya. Jadi alfanya ini kita beri dia X nu. Sehingga per definisi maka dia akan jadi ini, partial mu X nu. Dan kita tahu bahwa partial nu X nu itu adalah delta mu nu ya. Delta mu nu kena dengan alpha mu, maka mu-nya diganti nu sehingga jadi alpha nu. Dan dia sama dengan 0 sehingga dia linear independence. Dan ini membuktikan bahwa XP itu benar-benar adalah basis dan dia adalah basis untuk TPM. Changing coordinates. We have an ambivalent relationship with coordinates. We can calculate anything without them, but we don't want to rely on them. The compromise we will come to is to consistently check that nothing physical depends on our choice of coordinates. Ambivalent. Oh, ambivalent itu ambigu ya. Jadi ada hubungan yang kita punya hubungan yang ambigu dengan koordinat. Kita tidak bisa menghitung apapun tanpa mereka. Tetapi kita tidak mau kita itu bergantung pada mereka. Artinya apa? Artinya maksudnya kalau kita menggunakan koordinat yang berbeda hasilnya harusnya sama gitu. The compromise we will come to is constantly check that nothing physical depend on our choice of coordinate ya itu ya. Jadi fisika harusnya tidaklah bergantung dengan koordinat yang kita pakai. Jadi koordinat apapun yang kita pakai harusnya sama. Ini reminiscent of Cage theory. The key idea is that given tangent vector xp, a given tangent vector xp exists independent of the choice of coordinate. Ya, tangent vector xp itu tidak bergantung dengan pemilihan koordinat. However, the chosen basis partial mu p clearly depends on our choice of
koordinat, tetapi basis parsial mu P itu dia bergantung dengan pemilihan koordinat kita. A basis defined in this way is called quite reasonably a coordinate basis. Dan basis dengan cara ini itu disebut dengan coordinate basis. At times, we will work with other bases, A mu, which are not defined in this way. Kita akan bekerja dengan basis yang lain, A mu, yang tidak didefinisikan dengan cara ini. Jadi, ini disebut dengan koordinat basisnya, atau basis koordinat. Nah, kita mungkin suatu saat akan bekerja dengan basis yang lain, yaitu E mu, yang tidak didefinisikan dengan cara seperti ini. Unsurprisingly, these are referred to as non-coordinate basis. Dan ini disebut dengan basis non-koordinat. A particularly useful example of non-coordinate basis is known as field planes. We will be introduced in section 3.4.2. Dan contoh useful example dari non-coordinate basis itu disebut field plane, dan kita akan mengenalkannya di section 3.4.2. Suppose that we pick a different chart phi tilde with coordinate x mu tilde in the neighborhood of P. Misalkan kita mengambil chart yang lain dengan koordinat x tilde di neighborhood di neighborhood dari P. We then have two different bases and can express the tangent vector xp in term of either. Kemudian kita bisa menuliskan xp ini menjadi, atau dengan dua cara ini ya, dengan chart phi atau dengan chart phi tilde. The vector is the same, but the components of the vector change. They are x mu in the first set of coordinate and x tilde mu in the second. Vektornya sama, tapi komponennya berbeda. Ya ini ya sama aja kayak kalau kita menuliskan suatu vektor itu dengan basis yang lain. Vektornya sama, satu vektor yang sama itu bisa kita tuliskan dengan basis yang berbeda. Kalau basisnya berbeda, otomatis komponennya secara umum berbeda. It is straightforward to determine the relationship between x mu and x tilde mu. Ini mudah untuk mencari hubungan antara x mu dan x tilde mu. To see this, we look at how tangent vector xp acts on a function f. Untuk melihat ini kita lihat bagaimana vektor tangent xp itu beraksi kepada fungsi f. Jadi kalau kita kenakan fungsi f, maka nanti f-nya masuk ke turunan ke basis itu ya. Dan kalau kita gunakan chain rule di sini, ya sebenarnya kalau mau precise kita nggak boleh langsung ngomong kayak gitu, karena ini dievaluasi di titik yang berbeda. Actually, we've been a little quick here. You can be more careful by introducing the function f equal
f after phi minus 1 and f tilde equal f after phi tilde minus 1, and using 2.2 to write partial x mu sama dengan partial f x tilde x partial x mu. The end result is the same. We will be similarly looping the same way as we proceed, often conflating f and f besar dan f kecil. You can read this equation in one of two different ways. First, we can view this as change of the basis vector. They are related as. Jadi, kita bisa memahami ini dengan dua cara. Yang pertama, kita melihat ini sebagai perubahan dari basisnya. Atau kita juga bisa lihat sebagai perubahan dari komponennya. Jadi basis x mu ini itu nanti akan berubah menjadi ini. Alternatively, we can this view as change in the component of the vector, which transform as, atau kita bisa melihat ini sebagai perubahan dari komponennya yang bertransformasi menjadi x tilde nu. Components of vector that transform this way are sometimes said to be contravariant. Komponen dari vektor yang bertransformasi seperti ini biasanya disebut dengan contravariant. I've always found this to be annoying terminology in large part because I can never remember it. Oke. Jadi kalau contravariant maka dia akan bertransformasi seperti ini. A more important point is that the form of 2.6 is essentially fixed once you remember that the index on x mu sits up rather than down. Poin yang penting adalah bentuk 2.6 itu fix ketika kita mengingat bahwa indeks dari x mu itu sits up rather than down. Jadi artinya tadi kita bisa mengidentifikasi ini dengan either ini atau ini. Misalkan kalau kita identifikasi ini dengan ini, maka kita mengidentifikasi yang belakang ini, basis ini dengan basis yang ini. Makanya nanti jadi view yang pertama tadi. Atau kalau kita mengidentifikasi ini dengan yang ini, maka basis yang ini udah sama. Kemudian kita identifikasi x tilde mu ini dengan ini x mu partial x tilde nu per partial x mu, sehingga nanti akan jadi change komponen dari vektor yang seperti ini. What is it tangent to? Dia tangent terhadap apa? Dia tahu bersinggung terhadap apa? So far we haven't really explained where the name tangent vector come from. Kita belum menjelaskan dari mana nama vektor tangen itu berasal. Consider a smooth curve in M that passes through the point P. This is the map sigma from interval to M with I an open interval I subset R. We will parameterize the curve as sigma T such that sigma 0 equal P in M.
Ini tumben ada gambarnya, biasanya nggak ada ya. Sejauh ini kita belumlah menjelaskan dari mana nama tangent vector itu berasal. Kita tinjau sebuah kurva yang licin di M yang dia passes through point B. Dia melewati titik B ini ya. Ini kurva licinnya. Apa itu kurva? Kurva itu adalah sebuah pemetaan dari suatu interval. Jadi I, kita punya interval di open interval di R. Sigma itu membawa interval ini ke kurva itu. Hai. Bukan sigma ya. Sigma ini membawa ini M ya. Ini memetakan titik-titik di sini, titik-titik di interval ini menuju ke titik-titik di M seperti itu. Dan tadi syaratnya itu kurvanya itu passes through the point B. We'll parameterize the curve as sigma t, sehingga ini t itu anggota R ini ya. Jadi kalau kita misalkan titik sini, maka dia akan mentransformasikan ke situ. Kalau titiknya ini kita geser ke atas, maka titik di sini itu akan bergerak ke sana juga. Gitu. Ya, saya tidak bisa menggambar animasinya di sini, tapi bisa dibayangkan lah ya. Sedemikian rupa sehingga sigma 0 dan sedemikian rupa sehingga ketika t-nya ini berarti include 0 harusnya. Ketika titik 0 di interval itu, di open interval itu akan akan dipetakan ke titik P di manifold. With a given chart, this curve become phi after sigma. Sigma itu memetakan R ke M, kemudian phi ini memetakan M ke Rn. Sehingga phi after sigma ini memetakan dari R ke Rn, parameterized by X mu t. Before we learn any differential geometry, we will say that the tangent vector to a curve at t equals 0 is. Sebelum kita belajar differential geometry, kita akan mengatakan bahwa tangent vektor dari kurva itu di titik t equal 0 adalah ini ya. Ya ini sangatlah intuitif maksudnya. Ya, kan ada kurva kemudian tangent vektor ini. Dan ya kita berpikir bahwa tangent vektor itu adalah turunan dari x mu t terhadap dt gitu. Harusnya sigma sih. Atau ini pi after sigma. Pi after sigma. But we can take this to be component of the vector xp, which we define as, oke. Dan ini adalah x mu ya. Ini semua adalah x mu. X mu partial x mu. Our tangent vector now acts on functions f. Jadi tangent vector yang kita pahami dulu atau yang kita pahami dengan sloopy way before kita belajar differential geometry itu adalah hanya komponen dari quote-unquote tangent vector yang kita definisikan sekarang. Dan sekarang tangent vektor kita itu beraksi terhadap fungsi f. It is telling us how fast any function f changes as we move along the curve. Dan ini memberitahu kita seberapa cepat
Perubahan fungsi f itu berubah ketika kita bergerak along the curve. Ketika kita uh, bergerak along the curve. Jadi f itu dia smooth function dari m ke r. Jadi di sembarang titik manifoldnya itu f-nya pasti berbeda. Ya nggak selalu sih, secara umum berbeda. Dan tangent vektornya itu memberitahu kita seberapa cepat f-nya itu berubah along the curve. Any tangent vector xp can be written in this form. Sembarang vektor tangen xp itu bisa dituliskan dengan bentuk yang seperti ini. This gives meaning to the term tangent space for TPM. Ini memberikan makna ke ruang singgung dari untuk TPM. It is literally the space of all possible tangents to curves passing through the point P. Ya. Ruang tengahnya itu adalah semua possible atau semua ruang yang mungkin atau yang mungkin semua ruang singgung yang mungkin dibentuk oleh sebentar. The space of all possible tangents, semua ruang yang berisi semua kemungkinan tangent atau vektor tangent harusnya terhadap kurva itu yang melalui titik P. Jadi banyak kurva yang bisa melalui titik P ya. Misalkan kurva ini, kurva ini, kurva ini, kurva ini. Dan setiap kurva nanti akan berasosiasi dengan satu tangent vektor. Nah, semua itu kita kumpulkan dan kita jadikan satu himpunan, dan himpunan tersebut kita berikan nama sebagai TPM, yaitu tangent space for manifold M di titik P. For example, a two-dimensional manifold embedded in R3 as shown in figure 17. Okay. At HP, we can identify a vector space which is the tangent plane. This is TPM. Oke, jadi setiap titik P itu akan ada kita akan bisa mengasosiasikan suatu ruang tangen atau ruang singgung yang kita sebut dengan TPM. Jadi kurva misalkan kurva ini nanti dia akan membentuk vektor ini, kurva ini nanti dia akan membentuk vektor ini, dan semua vektor itu akan membentuk suatu ruang n-dimensional vector space. Dan tadi kita sudah buktikan bahwa dia membentuk n-dimensional vector space. Yaitu dia span dan dia basisnya independen. Dan dia n-dimensional karena karena ini jumlah basisnya ini n, atau ya ini jumlah basis vektornya ini n. As an aside, note that the mathematical definition of tangent space makes no reference to embedding the manifold in some higher dimensional space. Ini sama kayak kemarin sepertinya ketika kita membahas chart. The tangent space is an object intrinsic to the manifold itself. Tangen vektor itu adalah objek yang intrinsik terhadap manifold itu sendiri. This is in contrast to the picture where it was unfortunately necessary to think about the manifold as embedded in R3. Ini kontras dengan picture-nya yang dimana ya kita tidak bisa mengelak atau ya membuat picture yang lain, dan picture-nya terlihat bahwa atau membuat kita berpikir bahwa manifoldnya itu embedded in R3. I don't know what is embedded in Indonesia. Tertanam. The tangent space TPM and TQM at different point P
not equal Q are different. Nah, ini yang jadi masalah juga. Jadi ruang tangen di titik yang berbeda itu ya berbeda. There's no sense in which we can add factors from one to factors from the other. Jadi kalau dari TPM, vektor-vektor di TPM itu kita tahu bagaimana cara menjumlahkannya, karena dia merupakan satu ruang vektor yang tersendiri. Tapi ini ruang vektor yang berbeda, ruang vektor yang berbeda. Secara umum kita nggak bisa menjumlahkan vektor di sini dengan vektor yang di sini, karena dia tidak berada dalam satu ruang vektor yang sama. In fact, at this stage, there is no way to even compare vectors in TPM to vectors in TQM. They are simply different space. Yeah. As we proceed, we will make some effort to figure way to get around this. Vector fields. Ruang Medan vector. So far, we have only defined tangent vectors at a point P. Sejauh ini kita hanyalah telah mendefinisikan vektor tangen di titik P. It is useful to consider an object in which there is a choice of tangent vector for every point P. In physics, we call object that vary over space fields. Jadi di fisika, kita sebut medan itu adalah sebuah objek yang dia bergantung dengan ruang waktu ya, atau ruang kalau di sini. Sehingga kita berguna kalau kita bisa meninjau sebuah objek matematis yang mana ada pemilihan sembarang vektor tangen untuk setiap P di M. A vector field X is defined to be a smooth assignment of tangent vector XP to each point P. Jadi ini definisi yang I don't know, agak lebih tapi ya sudah. Medan vektor X itu didefinisikan sebagai a smooth assignment, penyematan yang smooth. Smooth assignment sendiri agak lebih secara matematis ya, tapi ya sudah. Orang fisika biasanya menerima itu. A smooth assignment of tangent vector xp to each point P. Jadi X ini dia didefinisikan dia itu smooth assignment tangent vector xp di setiap P. Jadi konfigurasi tertentu ketika kita menyematkan xp. Jadi bisa saja misalkan di R2 ini X tangent vektor di setiap P-nya itu ke kanan semua. Nah, ini disebut dengan vector field. Atau misalkan dia konfigurasinya ke kiri semua, seperti itu. Tapi dia harus smooth assignment. Smooth assignment nanti kalau mau precise bisa dilihat di buku matematika. Tapi fisikawan biasanya satisfy with this definition. Oh, dijelaskan seperti itu. Coba kita lihat. This means that if you fit a function to a vector field, then it spits back another function, which is differentiation of the first. Artinya, jika kamu memberi makan sebuah fungsi ke vector field, maka dia akan memuntahkan fungsi yang lain yang ketika kita turunkan, which is the differentiation of the first, yang mana dia adalah turunan dari yang awal. Secara simbol, a vector field is therefore a map X to from
C infinite M to C infinite M. The function xf is defined by xfp equal xpf. Secara simbol, medan vektor itu adalah sebuah pemetaan dari C infinite ke C infinite M ya. The function xf is defined by, dan fungsi xf-nya itu didefinisikan sebagai xf di titik P itu sama dengan xp di titik xp f. Jadi ini itu didefinisikan sebagai ini ya. Oh ya, oke oke oke. Karena f itu sendiri dia bisa dibilang dia bergantung dengan p. Jadi p di sini dia ikut karena f-nya itu bergantung dengan p. That's what I imagine. Dan semua atau ruang yang berisi semua vektor field di M itu disebut atau kita tuliskan dengan XM. Given a coordinate basis, we can expand any vector field S diberikan sebuah basis koordinat, maka kita bisa menuliskan sembarang vector field itu dengan seperti ini. Where x mu are now smooth function on M. Nah, sekarang x mu ini smooth function on M. Sebelumnya x mu-nya itu komponennya. Kita fitting dengan x mu p kalau nggak salah. Ya dengan x mu, ya dengan x mu. Ya. Generally speaking, the expression 7.2.7 only defines a vector field on the open set O subset M covered by the chart, rather than the whole manifold. Oh, oke, ya, ya, benar-benar. Karena dia bergantung dengan chartnya ya. We may have to patch this together with other charts to cover all M. Oh, oke, ya, benar-benar. Oke, good. Jadi ekspresi ini itu hanyalah mendefinisikan vector field di atas chart O, di mana dia belum tentu bisa mengcover semua M. Dan kalau pengen mengcover semua M, ya caranya seperti bikin atlas. Kemarin kita harusnya ada compatibility ini, ya apa namanya untuk yang bersinggungan maka dia harusnya kompatibel antara chartnya itu. Tapi kita bisa membentuk dengan beberapa chart kita bisa mengcover semua manifoldnya. Now we will talk about the commutator.
Given two vector fields x, y in Xm, we can multiply them together to get a new vector field. Diberikan dua buah medan vektor x, y in Xm, kita tidak bisa mengalihkan mereka untuk mendapatkan vektor field yang baru. Roughly speaking, this is because the product xy is a second order differential operator rather than first order operator. Sedangkan ya vector field itu first order operator ya bisa dibilang. Jadi kalau kita langsung mengalihkan dia nggak akan jadi vector field lagi. This reveals itself in a failure of Lipnizarity for this object xy. Jadi sedangkan vector field itu dia adalah bisa dibilang dia inherent Leibniz rule dari si vektor di sembarang titiknya. Jadi harusnya kalau kita mau xy ini juga lah vector field, dia harus punya Leibniz rule. Sedangkan kita lihat ketika y kena fg, maka dia jadi fyg ditambah yfg. Kemudian keseluruhan itu kena x. Kemudian kita pakai Leibniz rule lagi, x kena f dikali yang belakang tetap, kemudian f-nya keluar dikali xyg. Yang belakang ini juga sama, x kena y, f, g-nya tetap, itu dituliskan sebagai ini. Ditambah dengan xg, ini harusnya g-nya di belakang sih secara umum. Tambah dengan xg dikali yf. Tapi ya sudah nggak apa-apa. This is not the same as f xyg ditambah g xyf. Jadi ada ekstra sukunya, yaitu adalah suku ini dan ini. Ekstra term kalau kita pengen mendefinisikan xy itu vector space. Oh salah, vector fields. However, we can build a new vector field by taking the commutator xy, which acts on function f as. Nah, kalau kayak gini bisa, kenapa? Karena nanti akan menghilangkan ekstra faktornya itu. Dan komutator ini itu didefinisikan sebagai x, ya sebenarnya xyf dikurangi yxf gitu ya. This is known as a Lie bracket. Jadi ini komutator. Evaluated in a coordinate basis. The commutator is given by, komutatornya itu diberikan oleh persamaan x, yf equal x mu parsial x mu y nu parsial f parsial x nu dikurangi y mu parsial x mu x nu parsial f parsial x nu. Ya ini sebenarnya tinggal ini, kemudian kita buka koordinatnya x dengan menggunakan persamaan ini 2.7. Star from star and 2.7. Kemudian ini karena sama maka kita bisa taruh ke belakang.
This holds for all f in C infinite M. So we are at liberty to write. Oh ya, jadi karena f-nya ini uh, dia hold for all f, maka f-nya bisa kita coret. Sehingga ya jadi ini komutator dari xy itu adalah sebuah vector field-nya di sini terlihat, atau ya at least vector tangent. Ya ini vector field karena p-nya nggak di specify. It's not difficult to check that the commutator obeys the Jacobi identity. Dan kalau kita cek ini, maka di hasilnya 0. The essential that set of all vector fields on manifold M has the mathematical structure of Lie algebra. Dan ini menjamin bahwa himpunan yang berisi dari semua vector field di manifold M itu mempunyai struktur matematika Lie algebra. Lie algebra itu dia harus, tapi di sini udah bilang Lie bracket sih. Lie algebra itu adalah aljabar yang dia produknya itu adalah Lie bracket atau Lie product. That's what I remember. Cek buku matematika yang lain. Saya biasanya pakai lecture note dari, saya lupa namanya, dari FAUL Erlangen Nuremberg pokoknya. Integral curves. Kita akan bicara sedikit ini, mungkin besok kita akan ulangi lagi. There is a slightly different way of thinking about vector fields on manifold. A flow on M is one parameter family of diffeomorphisma sigma T from M to M labeled by T in R. Ada cara yang berbeda untuk memikirkan ruang atau medan vektor di manifold. A flow on M, sebuah flow di M, itu adalah sebuah one parameter family dari diffeomorphisma sigma T. Ingat ya, diffeomorphisma itu adalah dia kayak isomorfisme antara differentiable manifoldnya. Fungsinya harus smooth dan bijective. Dengan arti fungsi smooth itu kita lewat chartnya itu dulu. Karena kita nggak bisa melakukan kalkulus di manifoldnya itu langsung. Kita harus memberikan differentiable structure. These maps have the properties that sigma t equals 0 is the identity map and sigma s after sigma t equals sigma s sigma t. Nah ini itu definisi dari one parameter family ya, atau one parameter function. Jadi ketika parameternya itu kita set 0, maka dia identity map. Dan ketika kita lanjutkan sigma S dengan sigma T, maka dia sama dengan kita menjumlahkan parameternya. Jadi untuk tiap T, ini dia punya diffeomorphisma sendiri. Contohnya gini, kayak bisa dibilang kayak animasi gitu. T-nya ini kita bisa geser-geser. Kalau ada interval gini, T-nya ini kita bisa kita geser-geser. Dan kalau kita geser-geser, maka M-nya ini berubah menuju M lain yang masih isomorfisme. Atau mungkin tetap M itu sendiri ya. Tapi nanti fungsi dari sigma T-nya ini berbeda. Gitu.
These two requirements ensure that sigma minus t equals sigma t minus 1. Such a flow gives rise to streamlines on the manifold. We will further require that the streamlines are smooth. We can then define a vector field by taking the tangent to the streamlines at each point. Kita bisa mendefinisikan medan vektor, yaitu tangent terhadap streamlines at each point. Kita kemudian bisa mendefinisikan ruang vektor itu dengan mengambil tangent dan tangen terhadap streamlines di setiap titiknya. In a given coordinate system, the components of the vector field are, dan diberikan sembarang koordinat sistem koordinat, maka komponen dari vector fieldnya itu. Where I've abused notation a little and written x mu t rather than more accurate but cumbersome x mu sigma t. Oke, ya, ya. Harusnya sigma t ya, karena titik atau linesnya, streamlinesnya itu terasosiasi dengan sigma t. This will become a habit with the coordinate x mu often used to refer the point P. A flow gives rise a vector field. Jadi sebuah flow itu akan memberikan sebuah vector field. Alternatively, given a vector field x mu, we can integrate the differential equation 2.9 subject to an initial condition x mu 0 equal x mu initial to generate streamlines which start at x mu initial. The streamlines are called integral curves generated by x. Secara alternatif, kita diberikan sebuah vector field x mu, kita bisa mengintegrasikan differential equation 2.9 subject to initial condition x mu 0 equal x mu initial to generate streamlines which start at x mu initial. Oh ya, jadi kayak kita bisa mengikuti streamlines dari satu titik gitu. The streamlines are called integral curves generated by x. Dan streamlines-nya itu disebut dengan kurva integral yang dibangun oleh x. Flow on a sphere. Jadi misalkan kita ambil satu titik di sini ya, kan nanti kita akan mengikuti streamlines-nya ini dan kita akan ada kurva integralnya yang berbentuk lingkaran. Atau kalau misalkan di sini, maka kurva integralnya ya kita ikuti arus ini. Seperti itu. In what follow, we will only need the infinitesimal flow generated by x. This is simply, dan kita hanya butuh infinitesimal flow dari yang di-generate oleh x. Ini merupakan ini ya, x mu t sama dengan x mu 0 plus t x mu x plus ot square. Indeed, the differentiating this obeys 2.9 to leading order in T. Dan kalau kita turunkan ini, maka kita akan dapatkan 2.9 ini. On a side, given a vector field
X, it may not be possible to integrate 2.9 to generate a flow defined for all t in R. Misalkan kita diberikan vektor foot X, maka mungkin atau mungkin saja untuk tidak mungkin untuk mengintegrasikan 2.9 untuk membuat flow yang terdefinisi untuk all t in R. Jadi misalkan kita ambil ini dan kita tidak bisa mengcover semua flow yang didefinisikan untuk sembarang T, di mana T-nya itu refer to sini, T yang ada di sini. For example, consider M in R with vector field X equal X square. Jadi kita ambil ini, M sama dengan R, manifold kita sekarang R, dan vector field-nya itu adalah X square. Sehingga titik X di sini kita asosiasikan dengan tangent vektor X square. Gitu. Jadi misalkan ini 0, dia nggak ada tangent vektornya, semakin jauh tangent vektornya semakin jauh. Tapi dia selalu ke kanan gitu, karena dia square. The equation dx on dt square equal dx dt equal x square subject to initial condition x 0 equal a. Oh, jadi x0-nya kita ambil a. Has a unique solution xt equal a on 1 minus at, which diverge as at t equal 1 on a. Vector field which generate a flow for all t in R are called complete. Jadi misalkan contoh ini, maka dia nggak komplit karena flow-nya itu nggak, xt-nya ini nggak nge-cover semua R gitu. Dia diverge at t equal 1 on a. Dan vector field yang generate flow untuk semua t in R are called complete. It turns out that all vector fields on a manifold M are complete if M is compact. Jadi karena R itu nggak kompak, maka dia bilang mungkin saja kalau nggak kompak, maka dia nggak komplit. Contoh yang kompak itu S1 gitu ya. Artinya dia kayak punya boundary. That's what I understand. Tapi kayaknya ada yang lebih mathematically precise. Roughly speaking, dijelaskan. Compact means that M doesn't stretch to infinity. More precisely, a topological space M is compact if for any family of open sets covering M, there's always exist finite subfamily which also cover M, yaitu definisi precise dari compact topological space, yaitu sembarang family yang family open sets yang covering M, maka akan ada finite subfamily which also cover M. Jadi subhimpunan dari family open set itu selalu bisa kita temukan. So R is not compact because the family of set minus n in Z plus covers R but has no finite subfamily. Oh ya, subfamily-nya nggak finite ya. Atau tidak mempunyai subfamily yang finite. Similarly, Rn is not compact. However, Sn and Tn are compact manifolds.
We can look at some example. Consider the sphere S2 in polar coordinates with the vector field x equal partial phi. Di mana ini di picture by figure 18 ya. Then the graph curves solve the equation 2.9, which are d phi on dt equal 1 and dt equal d theta on dt equal 0. Wait. 2.9 x mu berarti partial mu. Oh, oke, good. Oh ya, oke. Jadi komponen phi-nya kalau kita turunkan, coba kita tuliskan 2.9 x mu sama dengan dx mu t per dt. Karena x mu-nya ini adalah komponen dari kita ingat bahwa x itu sama dengan x mu partial mu ya. Sehingga kalau x-nya seperti ini, maka komponen di sini itu 1. Sehingga makanya di sini 1. Maksudnya komponen dari phi itu 1. Sisanya 0, sehingga yang lain 0. Dan itu punya solusi theta equal theta 0 and phi equal phi naught plus t ya, dari sini ya. The associated one parameter diffeomorphism is sigma t from theta phi to theta plus phi plus t. And the flow lines are simply lines of constant latitude on sphere and are shown in the left hand figure ya. Jadi dia kayak phi-nya itu dia digeser terus. Jadi kalau kita punya x mu t, nanti kita bisa generate this. Alternatively, consider vector field on R2 with Cartesian component x mu 1, x square. The equation of integral curves now gives. Nah, sekarang ini sudah diberikan komponennya 1 dan x square. Berarti untuk x dia 1 dan untuk y dia y square. Which is the solution. Ini dari sini kalau kita selesaikan persamaannya, maka kita akan dapat ini ya. Kemudian untuk yang ini, kita akan dapat persamaan ini. Yeah, it's not that hard. The associated flow lines are shown in the right hand figure. Dan associated flow lines-nya itu bisa dilihat di sini. Jadi X-nya itu juga punya flow lines, Y-nya juga punya flow lines. Dan dia secara umum bentuknya kayak Y pangkat 3 seperti itu. Oh, wait. Jadi flow lines ini maksudnya kita ambil X0 dan Y0 yang berbeda, kemudian kita ambil T-nya kita geser, kita slide gitu. Dan kalau kita slide, maka kita akan dapatkan untuk sembarang untuk pemilihan X0 dan Y0 initial condition yang berbeda, maka kita akan jatuh dalam flow lines yang berbeda. Kemudian kalau kita slide si T-nya, parameternya kita slide, maka kita akan bergerak terhadap flow lines-nya seperti itu. Oke, that's all untuk kali ini. Kita besok akan bahas Lie derivatif. Ya, seperti biasa kita recap. Hari ini kita belajar tangent vektor. Itu dia sebuah operator yang mendiferensiate fungsi dari C infinite ke R. Kemudian ya ada
changing coordinates, di mana caranya seperti ini, dan kita bisa view this as two way, identify this as ini atau identify ini as yang kanan. Kemudian kita belajar medan vektor. Kenapa kita belajar medan vektor? Karena kita salah satunya ingin mengkomparasi antara satu vektor dengan vektor yang lain. Oh, itu nanti di derivatif. Tapi sebelum ke situ, kita belajar medan vektor dulu, kemudian integral curve, di mana dia adalah suatu kurva yang kita bisa trace jika kita punya flow yang di-generate oleh suatu medan vektor. Atau kalau di sini, ya di sini juga gitu. Okay, next we will talk about the derivative.